Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Asyhadu Allah wa iyyakum ila sabili wa ta'atih. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya sehingga di hari Selasa malam Ba'dal Maghrib ini kita bisa kembali berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah yang mulia untuk mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kajian kita tentang tafsir Al-Qur'an yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua serta inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, dan amalan itu menjadi amalan yang memberatkan timbangan kita, timbangan amal saleh yang mengantarkan kita kepada kenikmatan yang jauh lebih kekal abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keistiqomahan kita di atas nikmat Islam dan iman yang telah diberikan kepada kita hingga saat ini. Kemudian juga jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita juga senantiasa berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada junjungan kita, panutan kita, nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Dan tentunya kita semua di sini juga berusaha dan berdoa berharap kepada Allah akan menjadikan kita juga menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik hingga hari akhir hayat kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir, melanjutkan pertemuan yang lalu masih pada surah Wasyamsi wa duhaha, atau yang sering disebut dengan surah Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan waktu duhanya, wal qamari idza talaha, dan demi rembulan apabila mengiringi matahari, beriringan bergantian maksudnya. Wan nahari idza tajalla, wan nahari idza jallaha, dan apabila waktu siang itu menampakkan matahari. Wal laili idza yaghshaha, dan demi waktu malam apabila menutupinya, menutupi matahari dengan kegelapan waktu malam. Was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit dan pembangunannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan penghambarannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Nah, ini kalau kita hitung sumpah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini ada 11 sumpah, dan ini adalah satu surat yang di dalamnya terkandung paling banyak sumpah yang Allah bersumpah di dalamnya. Kemudian Allah lanjutkan dengan firman-Nya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa yang Allah gunakan sumpah di terakhir tadi, di ayat 47. Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut tentang kefajirannya dan ketakwaannya. Nah, mana yang buruk dan mana yang baik itu sudah Allah ilhamkan kepada setiap jiwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan ini adalah isi perkara
yang Allah bersumpah untuk perkara tersebut. Jadi sebagaimana telah sering kita sampaikan, namanya sumpah itu ada beberapa poin atau beberapa rukun. Ada yang bersumpah. Nah, ini. Jadi kita harus memperhatikan siapa yang bersumpah. Kalau dalam Al-Quran berarti yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang digunakan untuk bersumpah. Nah, kalau yang digunakan untuk bersumpah, karena yang bersumpah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terserah Allah. Terserah Allah, ini keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bersumpah dengan sesuatu perkara, maka perkara itu adalah perkara yang Allah muliakan. Ya, sebagaimana dalam surat-surat yang lainnya ketika Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar atau demi masa, itu perkara yang Allah muliakan. Kemudian wal duha, kemudian di sini ada wasyamsi, ada wal qamari, ada wan nahar, ada wal lail, was sama, wal ardi, wan nafs. Nah, maka ini adalah perkara-perkara yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersumpah. Nah, karena yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang digunakan sumpah itu terserah Allah. Ya, namun perhatikan, sekali lagi kita ingatkan, kalau yang bersumpah itu kita, kalau kita kan makhluk, bukan Allah, maka yang boleh kita gunakan untuk bersumpah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bersumpah, kita hanya boleh mengatakan demi Allah. Harus itu. Ya, tidak boleh kita mengatakan demi bapakku, demi ibuku, bahkan demi Rasulullah, demi malaikat, itu tidak boleh. Karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah syirik. Nah, karena apa? Bersumpah dengan selain Allah itu adalah kekhususan bagi Allah, khusus milik Allah. Tidak boleh kita bersumpah niru-niru Allah, itu tidak boleh. Nah, itu dua perkara. Jadi ada yang bersumpah, ada yang digunakan untuk sumpah. Kemudian perkara yang ketiga, isi perkara yang disumpahi padanya ini. Jadi bersumpah itu untuk apa? Nah, maka perkara yang dia sumpah untuk apa tersebut adalah sesuatu yang ingin ditegaskan. Nah, misalkan kita dituduh mencuri, maka kita, saya yang bersumpah, kemudian sumpah saya demi Allah, kan itu. Nah, isi sumpahnya apa? Saya tidak mencuri, sungguh-sungguh saya tidak mencuri. Itu isi sumpahnya, isi yang disumpahi padanya. Nah, di sini isi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan perkara tadi, isi sumpahnya ini pada ayat yang ke 9, yaitu firman Ta'ala qad aflaha man zakkaha, dan seterusnya. Ini isinya. Jadi dalam surah Asy-Syams wa Duha itu intinya adalah mengingatkan tentang jiwa yang sukses, jiwa yang beruntung, dan memperingatkan jiwa yang merugi, yang akan menyesal. Jadi jiwa yang beruntung itu siapa? Qad aflaha man zakkaha, yaitu jiwanya orang-orang yang mensucikan jiwanya tersebut. Sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah rugi, menyesal dia, bakal menyesal, celaka dia, yaitu siapa? Orang yang mengotori jiwanya. Nah, baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang ayat kita lanjutkan, Allah memberikan contoh kaum yang dia telah mengotori jiwanya, yaitu kaum Samud, yang Allah Ta'ala berfirman, kazzabat samudu bitawwaha. Jadi kaum Samud itu telah berdusta, telah mendustakan, bitawwaha, dengan sikap melampaui batasnya. Nah, jadi kata tawwa itu sumber kata yang sama dengan kata togut. Ya, kata togut, kalau kita pernah dengar istilah togut, nah itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang tujuan Allah mengutus para rasul. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Jadi Allah telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Tujuannya apa? Agar umat itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mentauhidkan Allah.
dan meninggalkan tagut. Nah, kenapa dikatakan tagut? Karena tagut itu adalah melampaui batas. Jadi kata para ulama tentang definisi tagut atau kata togo, tumbian, ini artinya apa? Sikap melampaui batas. Seorang makhluk itu ya makhluk, hamba yang menyembah, yang beribadah, bukan malah disembah, bukan malah diibadahi. Nah, maka tagut itu adalah sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala dan dia itu ridho. Nah, itu definisi tagut. Dan kata tagut itu artinya melampaui batas. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu kaumnya para nabi yang mereka itu selalu melampaui batasnya. Di antaranya di sini adalah kaum Samud. Nah, kaum Samud ini adalah kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Nah, kalau nyebut nama Nabi Saleh, kalau kita dulu belajar nama-nama Nabi, ada yang masih hafal Pak nama-nama Nabi yang kita pelajari di sekolah. Kalau di sekolah itu kita suruh menghafalkan yang wajib dihafalkan berapa? 25 gitu. Terus saya hafal betul Pak? Kalau dulu saya dinadakan itu, dipakai lagu itu. Jadi ngapalkannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun dan Musa, Yasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Nabi kita. Jadi 25. Dulu kan diajarinnya ngapalkannya pakai lagu, jadi masih ingat itu. Tapi sebetulnya berdasarkan dalil-dalil yang ada Al-Qur'an maupun hadis kata para ulama itu Nabi dan Rasul itu banyak. Ya, ada yang tidak disebutkan dari 25 ini. Bahkan dalam Al-Qur'an ada yang disebutkan tapi tidak dalam pelajaran sekolah kita dulu tidak wajib dihafalkan. Itu Nabi diantaranya yang sering kita baca surat Al-Kahfi. Ada Nabi siapa? Nabi Khidir. Nah, ada Nabi Khidir itu. Kisahnya bersama Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu Nabi juga, namun tidak disebutkan dari 25 Nabi. Nah, ini Nabi Saleh berarti setelah Nabi Adam, Idris, kemudian Nuh, Hud, kemudian Saleh. Nah, jadi kalau Nabi Saleh ini dengan nama kaumnya adalah kaum Samud. Nah, sebelum Nabi Saleh ada Nabi Hud. Nah, kaumnya ini namanya kaum Ad. Ya, kaum Ad. Ini hampir sama dengan kaum Samud. Yaitu memiliki keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yaitu pandai di dalam arsitek gitu. Pandai dalam membangun bangunan seni, di dalam membangun rumah-rumah megah-megah, istana dari bukit-bukit, dari semacam gunung batu. Nah, itu dibuat menjadi istana-istana. Nah, ini karena sikap sombongnya mereka, sikap melampaui batasnya mereka, maka mereka pun melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus nabi atau rasul pada mereka. Nah, ini kaumnya Nabi Saleh. Kemudian juga mungkin perlu kita sampaikan, nanti kan sedikit beberapa faedah yang lainnya dari nabi-nabi tadi perlu kita ketahui apa bedanya antara nabi dan rasul. Jadi tidak semua nabi itu adalah rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Nah, contohnya Nabi Adam alaihissalam itu adalah manusia pertama. Itu beliau nabi, tapi bukan rasul. Ya, tapi bukan rasul. Nah, nabi dan rasul itu sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syariat aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau nabi kemudian datang nabi berikutnya, kemudian datang nabi berikutnya, itu tidak membawa syariat baru. Tidak membawa syariat baru. Nah, sedangkan rasul itu membawa syariat baru. Beda dengan rasul sebelumnya. Nah, contohnya rasul yang dulu juga kita wajib hafal itu para ulul azmi. Ada 5 rasul, nah, nabi dan rasul. Itu siapa aja? Dulu saya ngapalkannya itu inisialnya Pak, Mim gitu. Ya, Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, urut itu Nabi Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, Isa, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Nah, jadi Rasul yang pertama itu kata para ulama itu ada dalam Sahih Bukhari itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Itu Rasul pertama. Jadi Nabi Adam, Idris, Nuh. Jadi baru Nabi Nuh itu adalah Rasul pertama. Nah kemudian Rasul-Rasul yang lainnya ketika kita tadi sebutkan perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Rasul itu membawa syariat baru. Contohnya Nabi Musa alaihissalam di masa beliau syariat beliau itu kalau ada kasus pembunuhan, ini contoh syariat orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Kalau ada kasus pembunuhan pada Nabi Musa, itu pembunuhnya wajib dibunuh, harus dibunuh, nggak boleh dimaafkan. Nah, meskipun dia tobat, karena tobatnya kaumnya Nabi Musa itu juga apa? Bunuh diri. Dalam surah Al-Baqarah itu apa? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Maka bunuh dirilah kalian. Itu lebih baik untuk kalian. Ini syariatnya kaumnya Nabi Musa. Nah, kalau kita sekarang niru nggak boleh. Misalkan kita saking berdosanya, ya Allah, dosa saya sangat banyak, saya tak bunuh diri, tidak boleh. Karena kita bukan umatnya Nabi Musa, kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Sudah sempurna. Jadi agama kita, agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW itulah Rasul yang paling akhir, Nabi yang paling terakhir, yang paling sempurna. Nah, jadi tidak boleh kita mengikuti syariat sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Ya, meskipun itu juga Nabi, Nabi Musa tadi. Kemudian datang setelahnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, masih pada kasus yang sama, yaitu kasus pembunuhan. Kalau di ajarannya agama Nabi Isa alaihissalam, itu pembunuh harus dimaafkan, tidak boleh dibunuh. Jadi mereka itu dikenal dengan agama apa? Welas asih katanya kan gitu. Makanya kita sering dengar istilah mereka itu apa? Kalau dipukul pipi kiri, berikan pipi kanan, katanya kan gitu. Nah, jadi nggak boleh marah itu. Harus apa? Harus memaafkan. Nah itu kalau bagi kita orang terima, pukul pipi kiri balas. Nah, itu adalah syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, syariat Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW itu yang paling sempurna dan yang paling adil. Maka ketika ada kasus pembunuhan, maka ada pilihan. Boleh kita kisos, ya, jadi kita misalkan keluarga korban, itu bisa kita menuntut hukum kisos, yaitu nyawa balas nyawa. Jadi bunuh balas bunuh, maka itu hukuman kisos. Namun boleh juga kalau kita mau memaafkan, maka boleh dimaafkan. Namun itu juga ada syarat ketentuannya. Ya, ada apa? Pembayaran diatnya, itu dendanya, kafarahnya, itu ada aturannya juga. Nah, itu adalah beda antara Rasul dengan Nabi tadi. Kalau Rasul itu ada syariat yang baru. Namun inti daripada ajaran agamanya semua para nabi dan rasul itu sama. Inti ajarannya sama, yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Ini ajarannya sama. Jadi kalau kita baca di surah Al-A'raf itu banyak menyebutkan nama-nama nabi. Di antaranya tadi Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, semuanya mengatakan apa? Ubudullah. Tidak ada sesembahan selain Allah yang berhak untuk diibadahi. Jadi beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya syariatnya sama. Nah, itu inti ajarannya itu sama-sama beribadah atau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tadi syariatnya berbeda-beda. Syariat itu istilahnya itu kalau kita yang mudahnya itu kayak hukum fikih lagi. Istilahnya itu cara beribadahnya menuju kepada Allah itu yang berbeda-beda. Tapi intinya sama. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga yang penting kita untuk ketahui apa bedanya Rasul dan Nabi. Ya. Kenapa Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama? Masih juga dijelaskan dalam Sahih Bukhari. Itu dikarenakan Rasul itu Allah utus kepada umat yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu adalah Nabi yang Allah utus untuk mendakwahi umat atau kaum yang berbuat kesyirikan. Makanya kata para ulama termasuk dalam Sahih Bukhari tadi, kesyirikan yang terjadi pertama kali adalah di zamannya Nabi
Nuh alaihissalam. Nah, sebagaimana ada dalam surah Nuh, itu Allah Ta'ala berfirman, wala tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala ya'ud wa ya'uqa wa nasr. Itu 5 nama berhala yang ada di zamannya Nabi Nuh. Nah, itu kesyirikan pertama kali. Dan sebab kesyirikan itu karena tadi togo, sikap berlebih-lebihan. Dan berlebih-lebihnya kepada siapa? Kepada orang-orang soleh. Jadi sejarahnya seperti itu. Sejarahnya itu sebelum Nabi Musa itu ada 5 nama orang soleh tadi. Jadi Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub, Nasr. Itu nama-nama orang-orang yang soleh. Taat beribadah kepada Allah. Orangnya juga baik kepada sesama manusia. Lalu meninggal. Ya, meninggalkan dunia. Ketika meninggal, maka orang-orang itu ingin mengenang jasanya. Gimana cara mengenang jasanya? Bikin lukisan. Kemudian akhirnya bikin patung. Asal muasalnya itu tidak disembah langsung, tidak. Hanya untuk mengenang jasanya. Katanya itu biar lebih khusyuk. Jadi kalau mau beribadah kepada Allah itu di dekat lukisannya atau di dekat patungnya orang soleh itu bisa lebih khusyuk katanya gitu. Nah, lama-kelamaan setan bisiki. Lama-kelamaan setan bisiki, kamu kalau minta, kalau berdoa kepada Allah itu nggak pantas langsung. Melalui perantara mereka dulu, melalui perantara orang-orang soleh. Jadi berdoanya, minta kepada Allah melalui orang soleh, yang itu dinamakan apa? Tawasul tadi. Jadi tawasul ada yang syar'i, ada yang syirki. Jadi hati-hati. Nah, karena kemudian setan bisiki lagi. Lama-kelamaan mintanya tidak kepada Allah, mintanya kepada berhalanya. Jadi berdoa ya, kepada berhala yang tadinya itu orang soleh yang sekedar untuk mengenang jasanya. Itu adalah sejarah daripada awal kesyirikan, dan sampai sekarang terjadi kesyirikan itu rata-rata gitu. Jadi minta-minta berdoa kepada berhala, nah, yang dia itu dianggap orang yang soleh bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang musyrik, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala itu menjelaskan alasan mereka itu, mereka mengatakan apa? Ma na'budu, kami itu tidak menyembah mereka. Innama liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sungguhnya itu agar mereka itu hanya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, itulah asal muasal kesyirikan. Jadi hati-hati kalau kita ingin berdoa ya harus langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ingin tawasul maka cari cara tawasul yang syar'i. Di antaranya tawasul syar'i itu apa? Berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Jadi dengan kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, itu tawasul dengan nama Allah. Tawasul dengan Asmaul Husna. Atau bertawasul dengan amal soleh kita, ada hadisnya. Kemudian kita juga bertawasul dengan orang yang soleh tapi yang masih hidup. Contohnya misalkan orang tua kita. Jadi kita minta doa restu orang tua kita. Orang tua kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih hidup. Tapi kalau yang sudah mati, maka tidak boleh. Karena mereka justru butuh doa kita. Ya, jadi mereka itu butuh doa kita. Jadi sebenarnya itu lucu Pak kalau kita melihat istilahnya apa ya, kelakuannya orang-orang musyrik itu. Kalau misalkan mendatangi kuburan gitu ya, nah, dianggap orang yang bisa mengabulkan. Dia sakit ini, misalkan sakit lama itu. Kemudian datang ke kuburan minta kepada si mayit. Nah, misalkan, Mbah, tolong ya aku loro ora mari-mari tolong sembuh. Nah, itu kalau dia bisa ngomong loh, lah saya mati itu karena sakit loh. Lah kok malah diminta suruh nyembuhkan tuh gimana? Nah, itu kan logikanya seperti itu. Jadi kita minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau tawasul tadi ada tawasul yang syar'i. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum itu ketika Rasulullah sudah wafat, maka mereka tawasulnya melalui pamannya Rasulullah SAW yang masih hidup, yaitu siapa? Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala. Nah, itu penjelasan tentang Nabi dan Rasul. Kemudian kita lanjutkan bacaan dari tafsir ini. Kata Syekh rahimahullah taala, kadzabat Samud bi tawwaha ay bisababi tughyanihim atau tughyaniha wa tarafu'iha anil haqqi wa utwiha ala rusulillah. Jadi mereka orang-orang Samud itu mendustakan dengan sebab sikap melampaui batasnya mereka. Wa tarafu, dan sikap merasa tinggi, sombong. Anil haqqi, dari kebenaran.
wa utuwiha ala rusulillah, dan sikap merendahkannya mereka terhadap utusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga pelajaran yang penting buat kita. Penyimpangan pertama kali atau kemaksiatan pertama kali yang dilakukan di seluruh jagat raya ini, baik dunia ataupun di alam manusia ataupun jin, itu adalah sikap sombong, sikap tarofuk, itu merasa tinggi. Saudaranya takabur, merasa besar. Jadi kalau tarofuk itu merasa tinggi, lebih tinggi daripada orang lain. Takabur itu merasa lebih besar daripada orang lain, sombong. Itu asal muasal apa? Seluruh kejahatan yang ada di dunia ini, yaitu melakukan siapa? Iblis. Ketika Allah perintahkan kepadanya untuk sujud kepada Nabi Adam, ya, dia mengatakan apa? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kamu menciptakan dia itu dari tanah, sedangkan aku itu dari api. Jadi merasa api itu lebih tinggi daripada tanah. Intinya apa? Tidak ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemaksiatan yang pertama kali terjadi. Maka dari itu hendaknya kita benar-benar hati-hati dari sikap tarofu ataupun takabur. Kemudian sikap melampaui batasnya mereka ini Allah sebutkan dalam firman-Nya, idzim ba'atsa ashqaha. Ketika ashqaha, orang yang paling sengsaranya mereka itu in ba'atsa, bangkit, berdiri untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Kata Syekh rahimahullah taala, ashqal qabilati, itu orang yang paling sengsara dari kabilah Samud tersebut. Siapa namanya? Ini ada satu orang yang disebut di sini, yaitu wahwa Qudar bin Salih. Qudar bin Salih. Ini satu nama dari orang atau kaum Samud. Nah, ini istilahnya tuh eksekutornya yang nanti bakal membunuh untanya Allah, naqatullah. Ya, untanya Allah yang menjadi mukjizatnya Nabi Shalih alaihissalam. Nah, ketika seseorang ini tadi yang bernama Qudar bin Salih itu bangkit, kemudian liakriha, membunuhnya dia, membunuh untanya Allah Subhanahu wa taala, hinattafaku ala zalika, ketika ittafaku, mereka kaum Samud itu, ya terutama disebutkan dalam tafsir yang lain itu ada 9 tokoh utama. Jadi di dengkotnya itu ada 9, kemudian satu eksekutornya ini yang bernama Qudar bin Salih, Allah katakan dia itu adalah ashqaha, yang paling sengsara. Ya, karena eksekutor itu tentunya dosanya lebih besar. Meskipun orang yang bersepakat, orang yang punya ide itu juga punya andil dalam dosanya itu, ya, maka semuanya nanti akan Allah binasakan secara rata. Nah, jadi ketika mereka bersepakat untuk hal itu, wa amaru, dan mereka memerintahkan Qudar bin Salih, fa tamaralahum, maka Qudar bin Salih itu melakukan perintah untuk mereka. Jadi ingin membunuh untanya Allah. Faqala lahum Rasulullah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala lahum Rasulullah, rasulnya Allah yaitu Salihun, Nabi Saleh, itu berkata kepada mereka, Nabi Saleh alaihissalam, muhadziran, dalam rangka memberikan peringatan. Jadi memberikan tahzir, atau bahasa Inggrisnya itu apa? Warning, memberikan peringatan. Naqatallahi wa suqyaha, untanya Allah dan tempat minumnya, giliran minumnya. Jadi kejadian untanya Allah yang disebut dengan naqatullah itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Saleh ketika sebelumnya itu kaum Samud itu menantang Nabi Saleh. Ingin minta bukti, kamu tuh benar-benar nabi atau tidak? Kalau kamu benar nabi, apa mukjizatmu? Coba datangkan unta dari batu. Jadi nantang itu. Lah batu kan benda mati, Pak. Kok bisa ada unta itu gimana? Ini mukjizat. Maka dari batu besar itu kemudian terbelah, maka muncullah unta betina. Yang dari unta betina itu bisa dimanfaatkan air susunya. Itu bisa diminum satu kaum Samud itu bisa minum air susunya semua. Namun ada syaratnya dari Allah melalui Nabi Saleh alaihissalam. Syaratnya apa? Di tempat kaum itu, di wilayah itu ada satu sumur tempat minum bareng-bareng satu kampung. Nah itu dijatah. Jadi ada satu waktu untuk minumnya manusia kaum Samud dan kaum di situ, dan satu waktu untuk untanya Allah itu naqatullah.
Jadi giliran. Makanya di sini naqatallahi wasuqiyaha. Biarkan untanya Allah dan biarkan dia minum gilirannya itu. Nah, orang-orang Samud tuh nggak terima. Nah, nggak terima apa digilir minumnya itu nggak mau dia. Maka dia melampaui batas hingga akhirnya apa? Dibunuh unta itu. Nah, kata Syekh rahimahullah taala, naqatallahi wasuqiyaha ai ihdaru akrona qatillah. Waspadalah kalian terhadap pembunuhan terhadap untanya Allah. Jadi jangan kamu bunuh untanya Allah. Allati ja'alaha lakum ayatan azimatan. Yang Allah telah menjadikan unta itu sebagai ayat yang sangat agung. Ya, sebagai bukti kekuasaannya Allah, sebagai bukti bahwa Nabi Saleh itu benar-benar nabi yang punya mukjizat tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, la tuqabilu nikmatallahi alaikum bisaqi labaniha anta'riquha. Jadi janganlah kamu membalas nikmatnya Allah atas kalian, yaitu kalian itu bisa minum air susunya, jangan kalian balas dengan membunuhnya. Takfiruha. Fakal jabu nabiyahum, maka mereka kaum Samud itu mendustakan nabi mereka, yaitu Nabi Saleh, sampai mereka fa'aqaruha. Aqaruha itu artinya membunuhnya. Nah, perhatikan jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat aqara, aqaru. Artinya membunuh, berbeda dengan kata qatala. Jadi kalau membunuh binatang itu ada beberapa istilah. Kalau qatala yaqtulu itu membunuh secara umum. Tapi kalau membunuh binatang yang cara yang baik itu menyembelih. Nah, itu cara baik membunuh binatang dengan cara menyembelih. Nah, kalau menyembelih itu ada beberapa istilah. Ada istilah nahr. Ya, fasoli li rabbika wanhar. Nahr itu menyembelih dengan cara tidak dibaringkan binatangnya. Ini nahr itu biasanya khusus untuk unta. Ya, kadang ada yang bisa nahr sapi juga bisa, itu ada videonya. Kita pernah lihat. Jadi untanya tetap berdiri, kemudian ditusuk pangkal lehernya. Langsung dia apa? Ya di apa istilahnya tuh? Dibeset gitu ya. Ya, pakai pisau yang benar-benar tajam itu. Nah, itu langsung mengucur darahnya. Jadi posisi meninggalnya posisi dia berdiri gitu. Itu namanya nahar. Nyembelih dengan cara nahar. Nah, ada nyembelih yang cara yang biasa kita lakukan di negeri kita. Itu namanya zabah. Ya, zabah itu menyembelih, yaitu dengan cara dibaringkan. Jadi ditidurkan dulu. Nah, itu pembantingnya juga dengan cara yang lemah lembut, Pak. Ada caranya itu. Kalau kambing ada caranya, sapi ada caranya. Jadi jangan semena-mena juga dengan binatang gitu. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Alamin itu berarti alam semesta, termasuk binatang, tumbuhan. Itu kita harus rahmah kepada mereka. Nah, itu namanya dhabh. Nah, yang dilakukan oleh kaum Samud ini bukan dhabh, bukan nahar, tapi pakai apa? Akar. Nah, akar itu apa? Nyiksa dulu. Dengan cara dilumpuhkan kakinya dulu, dipanah kakinya, kemudian apa lumpuh, gak bisa jalan, kemudian disiksa lainnya sampai mati. Nah, ini menunjukkan apa? Kesadisannya mereka, ya, sikap melampaui batasnya di dalam membunuh ontanya Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'aqaruha, mereka membunuh onta Allah, maka apa balasannya? Fadam dama alaihim rabbuhum bidambihim. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, itu Rabbuhum, Rabbnya mereka, itu Allah Subhanahu Wa Taala, damdama alaihim, menimpakan kebinasaan atas mereka, bidzambihim, dengan sebab dosa mereka. Ai dammara alaihim, Allah membinasakan mereka, menghancurkan mereka. Wa ammahum biiqabi, dan Allah memberikan kebinasaan itu secara umum. Amma itu artinya umum. Artinya apa? Rata, semuanya kena semua. Tidak hanya mengenai si siapa tadi namanya, Qudar bin Salih saja, tapi semua kaum Samud dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka sepakat itu, karena mereka sepakat untuk mendustakan Nabi Saleh. Ya, mereka mesti mempunyai sikap yang mulai batas dengan cara membunuh untanya Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Maka Allah ratakan mereka semua biqabi, dengan hukumannya. Nah, apa hukumannya? Wa arsala alaihim as-sayhata. Allah mengirimkan kepada mereka
As-saihah min fawqihim. As-saihah itu suara yang sangat kencang. Ya, gemuruh yang sangat kencang min fawqihim, dari atasnya, jadi dari langit. Jadi kalau kita ya mungkin semacam suara petir yang menggelegar, dir, ya, tapi kita nggak bisa nirukan. Sangat memekikkan telinga, sehingga orang yang mendengar itu bisa terpaku, sangat takut sekali mendengarnya. Itu dari atas. Kemudian wa rajfatan min tahtim, dan Allah kirimkan kepada mereka rajfah, dari bawahnya itu semacam gempa bumi, ya, bencana alam. Jadi dari atas dan dari bawah. Nah, itu Allah binasakan mereka dengan saihah dan rajfah, dengan suara yang sangat kencang dan dengan gempa bumi yang sangat dahsyat itu. Ya, fa'asbahu jathimina, maka mereka pun itu menjadi jathimina ala rabbihim, menjadi mayat-mayat di atas rabbihim. Ada yang mengatakan di atas tunggangan mereka, atau ada yang mengatakan di atas lutut mereka. Jadi seketika itu juga di rumah-rumah mereka itu tidak ada yang selamat. Meskipun bersembunyi di dalam rumah, di dalam kamar, itu tidak ada yang selamat. Semuanya Allah binasakan dengan Allah mengirim tadi as-saihah dan rajfah. Itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum yang mendustakan nabinya dan memiliki sikap yang melampaui batas. Ini kebinasaan dari Allah untuk kaum Tsamud. Untuk kaum Ad sebelumnya itu mereka dibinasakan dengan apa? Ada yang tahu sejarahnya? Kalau kaum Ad itu orangnya tuh raksasa-raksasa, Pak. Jadi orang-orang dulu, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh itu Nabi Hud itu orangnya besar-besar. Terutama kaum Ad ini itu istilahnya itu bahasa kita tuh raksasa-raksasa. Dan orang-orang dulu umurnya juga panjang-panjang, ribuan tahun. Nabi Adam, Nabi Nuh aja berdakwah selama 950 tahun, itu dakwahnya. Usianya lebih mestinya. Usianya panjang-panjang. Nah, adapun kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, itu yang kelihatan raksasa besar-besar, itu Allah binasakan dengan angin. Ya, katanya sepele angin, tapi anginnya itu sangat dingin yang bisa membekukan tulang dan darahnya juga mati seketika. Jadi meskipun mereka itu sombong dengan keperkasaannya, dengan raksasanya, mereka tetap Allah binasakan dengan makhluk Allah yang lain yang mereka sepelekan, itu anginnya Allah yang sangat dingin. Maka kita kembali ke sini, yaitu kaum Tsamud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saihah dan rajfah, dengan suara yang sangat memekikkan telinga dan dengan gempa bumi yang sangat dahsyat yang bisa menghancurkan. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, la tajidu minhum da'iyan wala mujiban. Jadi kamu tidak dapati mereka itu ada yang menyeru berdoa dan tidak ada pula yang bisa menjawab. Sudah nggak bisa apa-apa. Intinya nggak bisa minta tolong dan nggak ada yang ngasih pertolongan. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, masih ayat berikutnya ya. Masih ayat tadi, fadamdam alaihim rabbum bidzambihim fasawwaha. Nah, fasawwaha di sini artinya adalah meratakan mereka. Ya. Sawwaha alaihim, Allah ratakan mereka. Ai sawwa bainahum bil uqubah. Allah sama ratakan antara mereka dengan hukumannya. Artinya nggak ada bedanya antara eksekutor, yaitu Qudar bin Salif, dan kaum yang lain yang punya ide, kemudian yang sepakat, kemudian yang ngompori, kemudian yang ngasih bekal, yang lainnya. Intinya semuanya itu Allah sama ratakan dalam hukumannya, yaitu Allah binasakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala tutup surat ini dengan firman-Nya, wala yakhafu uqbaha ai tabi'ataha. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak takut terhadap akibatnya. Tabi'atah itu sesuatu yang mengikuti, yaitu dampaknya. Allah tidak takut. Ya, maka kata Syekh rahimahullah taala, wa kaifa yakhafu man huwa qahirun? Maka bagaimana bisa takut, yaitu zat yang dia itu Allah Subhanahu wa taala itu adalah qahirun, zat yang maha kuasa, yang mampu menundukkan. Jadi makna qahirun itu artinya berkuasa, mampu untuk menundukkan segala sesuatu.
Itu Allahu qahirun. Ya. Mana mungkin Allah yang qahirun itu bisa takut wala yakhafu ubbaha. La yakhruju an qahrihi wa tasarrufihi makhlukun. Yang tidak ada satu makhluk pun bisa keluar dari kekuasaannya Allah tersebut dan pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha berkuasa, Maha mampu dan mengatur seluruh alam semesta. Al-Hakimu fi kulli ma qadahu wa syara'ahu. Allah itu yang Maha Hakim, yang Maha bijaksana, yang Maha menetapkan hukum fi kulli ma qadahu, dalam setiap apa yang Allah tetapkan, wa syara'ahu, dan setiap apa yang Allah syariatkan. Nah, ini insyaallah adalah tafsir dari surah Asy-Syams yang kita baca selama beberapa kali pertemuan. Kata Syekh Rahmatullah, tamat walillahil hamdu. Tamat artinya selesai dalam pembahasan surat ini. Walillahil hamdu, dan hanya milik Allah itu pujian yang sempurna. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua, bisa meningkatkan keimanan kita terhadap Allah dan Rasul-Nya, yang mengantarkan kepada peningkatan ketakwaan kita juga kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah untuk kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Apabila ada kebenaran, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, dari taufiknya. Apabila ada kesalahan, maka itu dari diri saya pribadi. Saya minta maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.